Oke, setelah dunia bajak laut dihebohkan dengan kemunculan kembali Kozuki Oden, apakah Oda Sensei akan membuat plot twist yang mengejutkan seperti halnya komandan kedua Revolutionary Army, Sabo? Nah, sebenarnya nih, di kisah Wano Kuni ini, mereka para Akazaya 9 juga sempat digambarkan sudah pada meninggal. Namun kenyataannya, mereka masih pada hidup. Dan akhirnya sudah berkumpul kembali berkat kegigihan Kinemon dan yang lain-lainnya. Lalu dengan munculnya Oden kemarin menandai jika para Nine Red Scabbard dan tuannya ini memang dibuat jalan cerita yang sebenarnya mereka hanya bersembunyi. Nah, kisah ini akan kita kaitkan dengan si legenda yang menggantikan posisi podcast di Ace. Kemunculannya dahulu dia adalah Sabo. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para legenda tersebut yang disangkanya sudah gugur, ternyata mereka ini masih hidup sampai sekarang. Nah, mungkin nih ada beberapa orang yang memiliki hal seperti ini dalam dunia bajak laut. Tapi sekarang ini untuk kasus Oden memang sangat rumit. Semua pecinta One Piece juga menantikan akan hal ini, karena Oden yang sudah hidup sejak Shirohige muda bertemu Roger dan Rayleigh yang dihabisi Kaido, ternyata ia masih hidup setidaknya dalam chapter kemarin ini. Lalu apakah benar nih itu adalah Oden palsu? Jujur kami sampai sekarang itu belum tahu apakah itu benar atau tidak, karena informasi terkait ini masih simpang siur. Cerita yang sempat sama saat para tugu makam 9 samurai Akazaya itu juga mengawali kisah Wano ini. Mereka yang dikatakan para samurai terkuat, bahkan beberapa di antaranya mampu bertarung dengan prajurit tertinggi Kaido. Ternyata kita tahu mereka juga masih pada hidup. Nah, di sini memang Kozuki Toki yang memiliki peran lebih. Momonosuke, Kinemon dan yang lainnya itu juga terlibat akan hal ini. Sekarang gini deh, dalam dunia One Piece sendiri sebelum ramai plot twist seperti ini, Sabo mungkin adalah nama yang tepat untuk menggambarkan situasi yang serupa. Nah, di masa lalu, Sabo dan Ace adalah anak yang dipertemukan, memiliki sifat yang barbar pula dan sedikit nakal. Sampailah momen mereka bertemu dengan Luffy dan akhirnya berteman ketiganya dalam keluarga bandit gunung tersebut, Dadan. Sabo yang sebenarnya adalah anak dari keluarga bangsawan akhirnya membulatkan tekadnya untuk berlayar dan melihat lautan luas. Dan di antara ketiganya, Sabo sudah mencobanya lebih dulu. Karena kita tahu nih, baik Luffy, Ace atau bahkan Sabo sama-sama ingin menjadi kapten untuk bajak lautnya sendiri. Nah, masalahnya kita tahu perahu Sabo sempat dihancurkan oleh para orang-orang sialan itu. Ia bahkan terombang-ambing sampai akhirnya seseorang menyelamatkannya. Mereka Luffy dan Ace yang mendapati kabar itu langsung syok dan mencari Sabo. Sampai beberapa lamanya mereka tahu jika Sabo sudah tidak ada lagi. Trio ASL tertinggal dua nama saat itu, Ace serta Luffy. Nah, dua orang ini menjalani hidupnya sendiri dan bertemu kembali setelah Ace berlayar duluan dan akhirnya membentuk sebuah bajak lautnya bernama Spade. Lalu bergabung dengan Shirohige sebagai komandan kedua dan kebetulan pula menggantikan peran dari Kozuki Oden. Nah, cerita tentang Ace ini sebenarnya juga memiliki keterkaitan dengan Wano sampai saat ini, apalagi dengan Yamato, anak dari Kaido itu. Sampailah pada sebuah momen, sang bintang baru yang naik daun itu membuat para bajak laut geram karena ia ditangkap oleh Marine dan akan dieksekusi. Shirohige yang tidak terima akan itu siap menyerang markas besar Angkatan Laut. Begitupun para komandannya, salah satunya adalah Marco the Phoenix. Kita tahu nih, saat itu peperangan besar-besaran tak terelakkan lagi sampai akhirnya sang adik Monkey D. Luffy datang ke medan pertempuran dan mengejutkan semua orang termasuk Ace sendiri. Karena kita tahu sebelum itu Ace dan Luffy ini juga sempat bertemu di Alabasta dan Luffy sadar jika Vivi Card-nya Ace ini terbakar, maka ada masalah serius dengan kakaknya itu. Sampai pada sebuah momen akhirnya Ace berhasil selamat, tapi karena Akainu menyerangnya dengan tinju magma itu, Ace akhirnya berkorban untuk adiknya Luffy. Itulah momen yang membuat Luffy itu trauma berat karena kehilangan satu lagi saudaranya. Dan saat itu ASL menyisakan Luffy seorang diri. Dalam benak Luffy saat itu seperti itu. Nah, momen saat itu Luffy yang sempat dihibur dan diberi pelatihan oleh Rayleigh akhirnya menyadari jika dengan kekuatan yang seperti itu ia bisa kehilangan para krunya seperti ia kehilangan kakaknya Ace. Itulah kenapa 2 tahun ia menjalani pelatihan dari Dark King dalam Pulau Rusukaina dan akhirnya mampu masuk ke dalam mode Guild Fort-nya. Nah,
Inilah momen menariknya. Setelah mereka kabur dari Big Mom, mereka akhirnya menuju Dressrosa, tempat di mana mereka mengikuti Law sesuai perjanjian kala itu, di mana para supernova bekerja sama dan Law serta Luffy berteman baik. Ya meskipun mereka juga nggak seakrab itu sih, apalagi dengan Torao. Dressrosa adalah titik balik dari semua hal itu. Yang membuat Luffy itu tambah tertarik adalah karena saat itu siapa saja yang memenangkan pertempuran dalam arena tersebut akan mendapati buah iblis merah-merah Nomi. Yang kita tahu nih, sebelumnya itu adalah milik si legenda komandan kedua Shirohige, Portgas DS, dan tentunya ia adalah kakak dari Luffy. Karena itulah Luffy sendiri mengikuti pertandingan di Colosseum itu dan mengubah namanya dari Luffy menjadi Lucy. Nah kita tahu, karena beberapa hal saat itu orang yang ditunggu ini akhirnya tiba. Ia yang awalnya menyamar akhirnya menghampiri Luffy lalu membuka identitasnya itu. Dan itulah Sabo. Luffy yang shock akan hal itu langsung menangis dan memeluk kakaknya tersebut. Dan kami pikir inilah plot twist paling menarik tentang kabar orang yang sudah tidak ada di hidup Luffy tentunya. Lalu tiba-tiba ASL masih menyisakan nama Sabo, yang artinya Sabo selama ini masih tetap hidup. Nah tak kuasa menahan semua hal itu, Luffy akhirnya setuju berganti posisi dengan Sabo untuk perebutan merah-merah Nomi. Dan sepakat Sabo akan memakan merah-merah Nomi itu. Nah Luffy itu sangat setuju akan hal itu karena Sabo akan mewarisi kekuatan api dari Ace saudaranya sendiri. Oke, setelah itu semua pengungkapan akhirnya terbongkar. Kisah tentang Doflamingo yang jatuh itu, jika di masa lalu orang yang menyelamatkan Sabo dalam perahunya yang hancur adalah Dragon. Dan kita tahu itu adalah ayah dari Luffy sendiri. Itulah kenapa ia juga menjabat sebagai komandan kedua dalam pasukan revolusioner. Dan sebenarnya nih, Robin adalah orang pertama yang mengetahui akan hal itu. Namun Sabo memang sempat lupa ingatan saat itu, dan ingatannya pulih karena kesadarannya karena melihat berita saat itu jika ada seorang pemuda familiar dan menjadi ancaman setelah ditangkap oleh Marine. Dan ternyata itu adalah Ace saudaranya sendiri. Oke, dari semua itu kami pikir nih cerita kembalinya Sabo kala itu memang sangat mengharukan. Dan sama seperti ikatan Luffy ke Ace atau bahkan Sabo juga seperti itu baginya, ini bakalan tambah menarik lagi jika sesuatu terjadi kepada mereka berdua. Luffy sih masih berada di Wano Kuni, sementara pasukan revolusioner saat itu sedang mencoba menginvasi Marijoa dan Sabo terlibat akan hal itu. Jadi kesimpulannya, sebelum kemunculan Oden akhir-akhir ini yang membuat heboh, cerita seperti ini juga pernah terjadi, di mana tentang kisah kembalinya sang kakak yang lama pergi itu, dia adalah Sabo. Lalu kita belum tahu jelas nih kondisi untuk Oden sendiri. Nah, apakah itu benar dirinya atau hanya Oden palsu seperti yang dibilang oleh kebanyakan orang? Who knows? So guys, jadi itulah tadi cerita plot twist menarik. Kisah legenda yang disangka sudah gugur, namun ternyata mereka masih hidup sampai saat ini. Dia adalah Sabo. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.